Guys, kalian pernah nggak sih nonton berita tapi udah kayak nonton stand up comedy? Yap, zaman sekarang itu cara orang nyampein berita udah makin beragam guys. Ada yang dengan cara formal, ada pembawaan dengan cara satir, sarkas, bahkan pembawaannya bisa dengan cara yang nyeleneh guys. Nah, di video kali ini guys, kita akan membahas mengenai etika komunikasi massa, khususnya dari sudut pandang Marshall McLuhan. Lalu kita akan membahas sedikit mengenai hal yang lagi ramai, yaitu mengenai presenter Metro TV Valentinus Reza dengan cara penyampaian beritanya yang sedikit nyeleneh. Lalu di akhir kita akan bawa ke kacamata moral dari filsuf Thomas Aquinas. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai guys. Let's go! Jadi gini, menurut Marshall McLuhan, media itu nggak cuma sekedar alat buat nyampein pesan. Dia punya kalimat yang cukup ngegas, yaitu the medium is the message. Maksudnya apa? Bukan isi pesannya yang paling ngaruh, tapi justru media atau cara penyampaiannya. Cara kita terima informasi dari TikTok, TV, podcast, ataupun Twitter. Itu semua bikin cara pikir dan pola interaksi kita ikut kebentuk. Misalnya, berita yang disampaikan lewat video TikTok 1 menit itu beda banget efeknya dibanding berita panjang di koran. Bahkan seringkali orang lebih percaya sama yang tampilannya catching meskipun isinya belum tentu akurat. Nah, McLuhan juga bilang media itu kayak perpanjangan dari indera manusia. Jadi bisa ngerubah cara kita nangkap realitas. Dan karena pengaruhnya segede itu, media tuh harus dipakai dengan etika. Biar nggak bikin orang malah salah paham atau malah menjadi hoax. Nah, kalau tadi kita udah membahas soal konsep McLuhan yang bagaimana medium itu is message atau media itu adalah pesan. Nah, yang lagi rame nih soal jurnalistik, ada yang namanya presenter Valentinus Reza yang membahas soal berita-berita terkini atau berita tentang pemerintahan, tetapi cara membawaannya itu sarkas, satir, dan komedi, mirip dengan stand up komedi. Nah, ini bikin banyak argumen-argumen yang muncul. Ada orang yang kontra dan ada yang pro. Nah, yang kontra itu organisasi masyarakat yang bernama Perisai itu kontra dan melakukan somasi terhadap Valentinus Reza. Nah, kalau yang pro, netizen ini suka dengan cara pembawaan seperti ini karena ini merupakan suatu kreativitas di bidang jurnalistik. Nah, ini sendiri merupakan pendapat dari Ahmad Saroni yang merupakan wakil ketua DPR Komisi 3. Nah, ini menimbulkan pro dan kontra antara masyarakat tentang pembawaan berita seperti ini. Nah, disinilah kita dapat melihat konsep atau cara pandang Marshall McLuhan terhadap medium is message, di mana cara kita menyampaikan sebuah pesan itu bisa mempengaruhi persepsi publik tentang apa yang dibawakan oleh seorang presenter bernama Valentinus Reza ini. Nah, untuk cara pembawaan Valentinus Reza sebenarnya tidak ada permasalahan menurut undang-undang jurnalistik, tetapi cara penyampaian ini juga harus diiringi dengan fakta dan aktual tentang berita yang disampaikan. Lalu, walaupun cara penyampaiannya dan beritanya valid, tetapi kita harus memberikan edukasi terhadap berita tersebut. Jangan sampai masyarakat atau khalayak cuma hanya melihat cara penyampaiannya yang begitu komedi, tapi tidak memikirkan isi apa yang disampaikan oleh presenter tersebut. Nah, ini bisa menimbulkan citra media massa atau jurnalistik yang buruk karena masyarakat hanya melihat cara penyampaiannya, bukan berita yang disampaikan. Nah, sekarang kita coba naik level dikit nih guys, dari membahas studi kasus ke ranah filosofis. Karena ngomongin etika komunikasi massa nggak cuma sebatas dari medium dan cara penyampaiannya aja. Kita harus bisa melihat dari sudut pandang moral. Nah, disinilah pemikiran Thomas Aquinas, yaitu seorang filsuf dan teolog yang mempunyai pengaruh besar pada soal etika moral dan nilai-nilai kebajikan. Menurut Aquinas, tindakan manusia itu disebut baik kalau masih sesuai sama akal budi dan tujuan itu mengarah ke kebaikan bersama. Kalau kita lihat dari studi kasus Valentinus Reza ini, penyampaiannya dengan cara yang satir, sarkas, nyeleneh ini masih sesuai dan tidak masalah apabila masih dalam koridor etika dan moral gitu. Nah, tapi kalau penyampaiannya ini malah membuat publik terpecah belah, maka muncul pertanyaan, apakah tindakannya ini masih selaras dengan akal budi dan tujuannya mengarah ke kebaikan bersama. Nah guys, Aquinas juga mengatakan manusia itu punya habitus operativus bonus, yaitu kebiasaan bertindak baik. Jadi kalau kita terbiasa menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijak, maka itulah yang akan membentuk karakter kita seorang komunikator. Nah, di dunia sekarang yang apa-apa serba cepat, viral dan penuh clickbait, hal-hal kayak gitu tuh penting banget guys, karena
kita jangan cuma mikir apakah ini bakalan viral, tapi kita harus juga mikir apakah ini bakalan mencerahkan atau justru malah memecah belah. So, dari Marshall McLuhan kita belajar tentang pengaruh medium dan cara penyampaiannya. Dari Valentinus Reza kita belajar dampak nyatanya. Lalu dari Thomas Aquinas kita belajar moralnya. Nah, komunikasi ini tidak hanya diucapkan, tapi juga dipahami dan dirasakan. So, kita sebagai generasi muda harus kritis dalam di era digital yang sangat cepat ini. So, menurut kalian gimana guys tentang Valentinus Reza? Apakah ini melanggar etika atau justru kreativitas dalam jurnalistik? Baiklah guys, sekian video kita kali ini yang membahas mengenai komunikasi massa menurut Marshall McLuhan. Kita udah membahas juga mengenai studi kasus dari Valentinus Reza, dan kita sudah membawa ke pembahasan etika moral dari pemikiran Thomas Aquinas. Jangan lupa like, share, and comment guys. Bye.